Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update terbaru market kripto. Kita lihat di sini baru aja terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari market kripto sendiri. Bitcoin di mana sudah reach harga 64.000 lagi. Jadi kita akan bahas khususnya adalah apa yang menyebabkan market kripto mungkin bisa dikatakan udah mulai mengalami kenaikan. Apakah ini adalah waktunya? Ya, apakah ini adalah waktunya untuk market time to go up istilahnya. Kita akan bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas market crypto juga, saya remind teman-teman ya, kalau teman-teman yang belum join Telegram community kita, ya Telegram channel, feel free to join juga, karena ini adalah free juga istilahnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di deskripsi dan join biar up to date dengan mungkin seputar update market crypto, analisa, berita-berita terbaru maupun opportunity untuk airdrop juga saya semua share di sini gitu ya. Nah, kita akan coba update mengenai market crypto. Saat ini market mulai mengalami kenaikan. Kita lihat dari overview-nya, dalam top 100 sendiri ada beberapa crypto yang outperforming seperti Arweave naik sekitar 12%, BitTensor Tau naik sekitar 11,8%, Floki naik 11%. Jadi ini sebenarnya meme coin kalau teman-teman perhatikan ya, PP itu cukup strong dalam beberapa hari terakhir juga, bahkan sudah sentuh all time high-nya kalau nggak salah kemarin. Dan ya, Arweave ini menjadi salah satu crypto menurut saya one of my top picks sebenarnya untuk di bagian DePIN ya, Decentralized Physical Infrastructure Network, ataupun juga untuk AI juga. Dia ada istilahnya cukup ada relasi lah itu ya. Dan ini pun saya sempat sudah share juga semua di komunitas di YouTube pun juga sebenarnya ada beberapa video mengenai Arweave ya. Penurunan saat ini ya rata-rata naik gitu ya. Jadi kenapa nih? Apa yang merubah market istilahnya secara sentimen? Fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di area 64 gitu ya. Jadi memang secara ini kita di area greed gitu. Walaupun ini market baru aja mengalami kenaikan. Nah, reasonnya apa? Kenapa market bisa mengalami kenaikan? Nah, reason utama atau alasan utama adalah mengenai CPI. Jadi kalau teman-teman refer ke video saya sebelumnya di sini, minggu penting untuk kripto, saya sempat membahas bahwa akan ada CPI. Ya, CPI jam 7.30 WIB. Ya. Kalau misalnya hasil CPI bagus, ya kita mungkin bisa expect market akan mengalami kenaikan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi untuk CPI, biar saya conclude ya, kalau teman-teman perhatikan secara year on year-nya, sebenarnya kita sama. Actualnya 3,4%, forecastnya juga 3,4%. Ya, jadi kita sesuai. Tapi kenapa lebih bagus? Karena secara month on month-nya atau dari bulan ke bulannya, month on month-nya kita turun 0,3% actualnya, padahal forecastnya 0,4%. Artinya sebenarnya inflasi menurun lah gitu ya. Jadi ini adalah a good thing juga untuk market crypto. Nah, lalu next up saya ada juga data ini. Ya, ini dari Reg Capital. Dia bilang seperti ini teman-teman ya. The post-halving Bitcoin danger zone purple is over. Jadi sebenarnya purple itu yang warna ungu gitu. Jadi dia membandingkan zona-zona Bitcoin gitu ya dari tahun 2016-2017 ke 2024. Karena menurut dia ada similarity atau ada kesamaan antara cycle kita di 2017 dengan cycle kita di 2024. Sorry, di 2016 ya saya ralat. Nah, kalau kita perhatikan, memang kalau menurut time on time ya, jadi per week ya, karena di sini dia menggunakan candle mingguannya, menurut dia ini udah over secara kita punya danger zone-nya. Nah, yang warna merah apa? Yang warna merah adalah sebenarnya kita mulai mengalami kenaikan. Ya, secara perlahan seperti itu. Baru nanti warna hijau ini mengalami kenaikan signifikan untuk Bitcoin ya. Ya kita akan lihat apakah benar-benar akan terjadi cycle seperti ini, di mana market mulai mengalami kenaikan atau tidak gitu ya. Tapi secara indikasi pun ini cukup positif. Secara makroekonomi juga CPI yang menjadi was-was saya atau menjadi concern utama saya itu adalah CPI-nya. Tapi CPI mengalami penurunan. Jadi ini adalah menjadi sign positif sebenarnya untuk market crypto, untuk kalau misalnya kita mau mengalami kenaikan, maybe this is the time gitu. Ini adalah waktunya kalau menurut saya pribadi. Nah, tetap kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya. Saya harus disclaimer juga. Nah,
next up apa yang kita bisa lihat? Nah, yang next up mungkin pertanyaan semua orang adalah kripto apa yang bisa kita beli, ya. Tapi biasanya pertanyaan ini keluar di saat market udah mulai mengalami kenaikan. Market mulai naik, baru-baru orang-orang tanya. Tapi kemarin market turun, pada nggak berani beli. Istilahnya seperti itu. Nah, tapi ini saya kasih info sedikit. Ini sebenarnya saya sudah kasih di beberapa video juga, bahwa sebenarnya yang penting ini menurut saya yang akan menjadi naratif yang leading the next movement itu adalah AI. Ya, fokus di AI dan Deepin juga. Jadi kalau misalnya rekomend ya seperti tadi Arweave, Render, Tau itu ya di AI semua gitu ya. Bahkan WLD ini juga cukup menarik karena ada exposure di OpenAI. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, ini another one ya. Kalau yang sedikit under the radar lah ya menurut saya itu adalah Oasis AI ya. Oasis AI ini adalah project dari Oasis Network ya, atau tokennya Rose ya, Rose. Ini adalah smart privacy, memang fokusnya ini untuk di Web3 dan juga di AI. Nanti mungkin kita akan deep dive karena menurut saya ini menjadi salah satu crypto yang menarik dan jarang ada orang perhatikan Oasis, istilahnya seperti itu. Jadi ya stay tune ya teman-teman. Nah, lalu kita update beberapa market crypto juga ya. Secara price performa ini saya juga perhatikan banyak teman-teman yang bertanya juga di community gitu ya, bahwa kenapa kripto ini turun terus, dan ini yang terjadi saat ini, di mana kita bisa lihat ya price performance of recently launched low float tokens. Jadi ini adalah kripto yang baru launching gitu ya, namun mereka punya floatingnya ini adalah total mereka punya initial supply lah, atau supply yang sudah beredar istilahnya itu. Karena kalau teman-teman buka di CoinMarketCap contoh, let's say kita ambil Render deh gitu ya, kita klik Render, dia biasanya ada pilihan nih. Nah, ada maximum supply-nya sama circulating supply-nya gitu. Nah, ini yang kita akan bahas ini adalah kripto yang baru launching tapi circulating supply-nya atau floating-nya dia saat ini yang float gitu ya, itu kecil istilahnya. Dan kita bisa perhatikan bahwa rata-rata performa mereka pun ini mengalami penurunan ya, average-nya turun sekitar 63,6%. Ya, ada beberapa alasan sih kalau menurut saya. Yang pertama adalah karena mereka semua baru launching ya, baru launch mungkin pada saat bull market Januari, Februari, Maret gitu ya, ataupun ya di akhir tahun lalu. Jadi belum pernah merasakan di mana market mengalami penurunan yang signifikan seperti yang kita alami ya, yang saat ini kita alami ya beberapa minggu lalu atau waktu kita drop bener-bener. Jadi ini adalah mereka punya first real test pertamanya mereka. Yang kedua, orang-orang mulai menyadari gitu ya, karena ini mereka punya floating itu low, itu kurang begitu bagus juga untuk market gitu, karena istilahnya masih banyak token-token yang harus di unlock gitu. Bayangkan contoh misalnya kita ambil Omni atau Starknet gitu ya, Starknet 0,07 secara floatnya. Ya masih ada sekitar 0,93 lagi yang akan di-unlock gitu. Jadi ya secara valuasi wise gitu ya, ini sangat kecil dan mungkin ya makanya ada pressure lah istilahnya dari unlocking schedule-nya dari token-token ini. Kira-kira seperti itu. Ya, kita bahasin kripto-kripto baru juga. Saya mau update juga, udah lama banget nggak update teman-teman nih. Update mengenai kita punya public portfolio, yaitu adalah Crypto Journey Portfolio. Sedikit mengalami penurunan yang cukup signifikan sebenarnya, karena sempat udah menyentuh area 2300-an, pokoknya hampir 100% lah kali lipat. Ini kalau teman-teman yang belum tahu gitu ya, saya mulai public portfolio ini dari 1300 ya, dari 1300 lalu market sempat naik gitu ya, hampir sempat udah 2600 gitu ya, kisaran 2400 lah all time high dari portfolio ini, lalu sekarang turun lagi karena memang market mengalami penurunan. Tapi secara peak sebenarnya ya masih oke lah. Di sini Arweave benar-benar ngebantu portfolio kita juga. Ya saya masih holding semuanya, belum ada perubahan sama sekali. Mungkin next kita coba kutak-kutik apa yang bisa kita ganti lah gitu ya. Nah sekarang kita coba mengenai update mengenai ETF juga. Kalau ETF data sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, tapi kita bisa lihat memang Grayscale masih menjual beberapa porsi Bitcoinnya mereka. Ya mereka baru aja jual sekitar 827. BlackRock belum disclose ya datanya, tapi kita lihat dari sini ARK ya, ARK BTC
ini menambah 2000 Bitcoin. Jadi ini cukup signifikan juga. Ya, overall sebenarnya kita kemarin cukup positif karena hari Selasa kemarin kita plus 1.1500 Bitcoin. Mungkin dibantu dari ARK BTC, tapi biasanya orang tuh perhatikan Grayscale atau EBIT. Grayscale atau EBIT karena ini dua big players gitu. Apalagi nih. Nah, ini kalau kita bisa perhatikan, sebenarnya banyak good news yang terjadi dalam market, tapi karena market sentimennya very low atau sangat-sangat rendah, orang-orang juga udah mulai pesimistik gitu ya. Jadi sometimes beberapa good news ini ya lewat aja gitu, dan ini nggak bisa move the market karena semuanya masih pentingin adalah makro dulu. Dan yang ternyata hari ini makro cukup bagus, makanya mungkin ini yang mensupport lah market. Nah, ini yang saya baca yang cukup besar, itu adalah State of Wisconsin Investment Board. Jadi ini adalah salah satu state di Amerika, miripnya seperti provinsi lah gitu ya di Indonesia. Wisconsin namanya. Dia mempunyai daerah itulah gitu ya, provinsi itu punya investment boardnya sendiri. Memang fokus untuk investasi gitu. Dan bayangkan, ini kan pasti istilahnya relasi dengan government, dengan pemerintah. Dan mereka membeli ya Bitcoin ETF gitu. Jadi ini sebenarnya ini quite big juga gitu. Mereka membeli Bitcoin ETF. Jadi ya udah ada nih gitu ya, satu provinsi yang cukup positif di Amerika terhadap Bitcoin istilahnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai teknikal. Apa yang kita bisa perhatikan gitu ya untuk teknikal sendiri. Overall sebenarnya ya masih in play ya. Skenario kita di mana market mulai turun dulu, lalu ini akan mulai mengalami kenaikan. Ini pun juga memang posisi kita ya. Harusnya kalau misalnya sesuai dengan gambaran saya seperti ini ya, we should go up ya dalam beberapa hari ke depan. Memang saya fokusnya adalah yang kemarin kalau teman-teman nonton video ini adalah kalau misalnya mau naik ya, kita mau pivot itu harus di minggu ini. Ya lebih baik di minggu ini. Karena udah lama kita enggak mengalami significant movement juga ya, dan persis pas ada CPI news, berita CPI seperti itu ya. Ini kalau overall masih quite in play, sebenarnya strukturnya pun masih strong juga untuk Bitcoin, jadi nggak terlalu banyak perubahan lah secara analisa sendiri. Nah, kalau saya lihat secara short termnya, short term ini yang sempat kita share juga. Target saya sebenarnya masih di area kisaran ini 65.000 66.000 ya, fill this imbalance karena ini belum di testing terus. Kemarin sempat tes dikit, tapi menurut saya ini harus tes lagi di atas ini gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini sebenarnya masih quite in play ya. Kalau kita lihat secara analisa pun dia naik ke atas, lalu di sini terbentur, tapi terbenturnya cukup dalam ya. Walaupun market Bitcoinnya sih nggak turun signifikan, nggak terlalu dalam, tapi altcoinsnya cukup dalam penurunannya gitu ya. Lalu mulai mengalami kenaikan lagi nih sekarang untuk Bitcoin. Jadi kalau menurut saya Bitcoin mungkin bisa konsolidasi dulu ya. Kalau misalnya turun ke area 62.500 atau 62.800 itu akan menjadi good buying opportunity. Mungkin kita lihat indikator, nah ini moving average-nya, jadi bisa lebih kelihatan. Ya, mungkin kalau turun ke balik lagi ke area kisaran 62.800, 60.900, menurut saya ini akan menjadi good buying opportunity untuk let's say untuk Bitcoin mengalami kenaikan lagi ke area ini. Gitu, ya. Kira-kira plannya masih seperti ini sih secara short term gitu ya. Saya mau lihat reaksi Bitcoin secara khususnya kalau udah hit imbalance ini bagaimana nih? Apakah dia akan terus naik? Bisa aja jadi dia terus naik gitu ya. Jadi jangan pikir ini adalah resistance. Yes, technically ini resistance, tapi kita lihat momentumnya juga. Ya, ini momentumnya sebenarnya cukup strong. Ya, ini lagi build up. Ya, kita akan lihat lah apakah Bitcoin bisa mulai mengalami kenaikan gitu ya. Karena kita harus confirm juga, sebenarnya harus confirm dari daily close. Tapi menurut saya imbalance ini atau di area kisaran 66.000 ini harus di filled dulu. Nah, kalau kita lihat Bitcoin dominance, nah Bitcoin dominance udah sesuai dengan skenario yang kedua, di mana Bitcoin mulai mengalami kenaikan lagi. Bitcoin dominance mengalami kenaikan lagi, dan saat ini udah hit lagi area istilahnya area trendline kita. Ya, kalau di time frame 4 jam. Atau di one day juga sih. Nah, ini udah di area resistance lagi gitu. I think this is the time kalau misalnya market mau switch ya ke altcoin, ya mungkin soon ya. Altcoin season itu bukan langsung turun di sini altcoin season, teman-teman. Ya.
Harus teman-teman tahu. Jadi pada saat turun ini kita belum mengalami altcoin seasons, tapi altcoin season itu terjadi ketika kita zoom out. Tuh. Altcoin season terjadi sebenarnya kalau misalnya Bitcoin dominance di bawah at least 50%. Nah, ini baru benar-benar altcoin season. Jadi ini kalau kita lihat dari sini, kita masih di area resistance. Jadi pada saat kita turun pun sebenarnya ini belum mengalami altcoin seasons. Ya. Sabar aja menunggu ya, kira-kira gitu. Nah, mungkin ini aja dulu untuk update market crypto hari ini. Semoga market bisa continue naik lagi. Kita akan lihat confirm dari daily close juga. Itu dulu video dari saya. Thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye.